Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saya baru saja merayakan Ekaristi. Saya antusias untuk merayakannya juga karena didorong oleh permohonan-permohonan Anda untuk diujupkan dalam misa. Beberapa WA selalu masuk dalam handphone saya, entah saya kenal, entah tidak, entah saya ingat itu orangnya, entah saya hanya tahu namanya. Romo doakan karena bapak saya masuk rumah sakit ICU, di ICU. Yang lain Romo doakan pekerjaan dan usaha saya lancar. Yang lain lagi saya mendengar berita bahwa bapaknya Romo Koko Puji dipanggil Tuhan. Itu tentu saja membumbui dan mendorong saya untuk aku mau merayakan Ekaristi. Karena aku mau mendoakan orang-orang yang mohon pertolongan ini melalui Ekaristi. Sehingga semangat dan tidak hanya sekedar Ekaristi dan jalan rutin, enggak, tapi berkobar. Maka jangan sungkan untuk menyapa Romo Anda melalui WA maupun melalui permohonan didoakan. Karena Romo Ki memang tukang sembahyang. Jadi ayo, dan kita percaya Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi untuk mendengarkan doa-doa kita. Amin. Baik saudari-saudara, sebenarnya bukan itu hanya introduksi. Ada pertanyaan begini. Bukan pertanyaan, aku punya pengalaman, 2 pengalaman yang sangat luar biasa. Suatu saat saya diminta untuk memberkati rumah. Tidak main-main loh, rumah seorang jenderal yang sekarang masih aktif. Dan bukan Katolik dan bukan Kristen. Maaf, bukan memberkati rumah, tetapi diundang ke rumah untuk mendoakan keluarga. Ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya. Lain kali saya juga memberkati sebuah rumah seorang mantan menteri. Ini juga bukan Katolik, bukan Kristen. Saya memberkatinya sebelum dia menjadi menteri waktu itu dan kita tidak menduga bahwa ternyata dia menjadi menteri. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Aneh, tetapi lihatlah yang Roh Suci, Roh Kudus itu berkarya pada siapapun dan di manapun dan tidak bisa dibatasi oleh baju identitas. Ini penting. Nah, ada pertanyaan, Romo, apakah seorang katekumen di lingkungan saya yang kemarin meninggal boleh dikubur secara Katolik? Mungkin pertanyaan ada juga. Saya kebetulan baru mulai membaca buku ini, Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa. Bab pertamanya berjudul Umat Beriman Kristiani pada umumnya. Lalu ada tulisan, saya ingin membacakan untuk Anda supaya Anda supaya Anda bisa mengukur aku itu di sana apa enggak sih, gitu kan. Umat beriman Kristiani adalah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus. Umat Kristiani ini adalah mereka yang karena baptis, yang sudah dibaptis dan bersatu dengan Kristus. Dibentuk menjadi umat Allah karena itu. Dibentuk menjadi umat Allah. Umat Allah berarti komunal. Jadi tidak ada baptis kemudian hanya sendiri. Baptis berarti terlibat dalam karya Kristus melalui gerejanya nanti. Lihat.
dibentuk menjadi umat Allah. Umat Allah komunal. Dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan rajawi Kristus. Yang kemudian mengambil bagian dalam tugas imami, tugas imamat. Seperti apa? Loh, saya kan bukan imam, Romo. Iya, tapi ketika Anda hadir dalam Ekaristi, itu mengambil bagian dalam imamat misalnya. Memimpin ibadah, mengambil bagian dalam imamat. Memimpin doa, mengambil bagian dalam imamat. Kenabian, jadi imamat, kenabian, mewartakan, memberi kesaksian hidup, bercerita tentang iman, tentang Injil. Itu Anda menjadi nabi. Dan rajawi Kristus. Kristus yang raja, Kristus yang memimpin, Kristus yang gembala. Dan dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Jadi saya Kristen, saya penderek dalam Gusti, saya pengikut jalan Tuhan, itu kriterianya itu. Dibaptis, bersatu dengan Kristus, menjadi umat Allah, mengambil bagian dalam 3 tugas, tugas imami, kenabian, dan rajawi, dan dipanggil menjalankan perutusan. Setiap pribadi itu diutus, yang dipercayakan Allah kepada gereja dan dilaksanakan di dunia. Diutus, setiap orang diutus bersama gereja. Jadi Allah mempercayakan kepada gereja perutusan yang menuntut setiap orang untuk mengambil bagian dalam perutusan itu di dunia ini. Agak rumit tetapi mudah-mudahan dipahami. Kalau masih kurang jelas, ulangi lagi video ini ya. Dengan baptisan tersebut, mereka menjadi persona yang memiliki hak-hak khas bagi orang Kristiani menurut kedudukan masing-masing. Dengan baptisan itu kemudian kita punya hak sebagai anggota penuh dalam gereja. Sesuai dengan kedudukan. Kedudukan itu apa sih? Sejauh mereka berada dalam kesatuan gerejawi secara penuh dan kalau tidak terhalang oleh hukuman yang dikenakan secara legitim. Tetapi seringkali kita menjadi terhalang dan tidak menjadi anggota penuh karena terhalang oleh hukum gerejawi. Misalnya ikatan pernikahan pertama belum dibatalkan, tetapi menikah lagi dan beberapa lain yang membuat terhalang. Karena itu dalam penggembalaan hendaknya dikembangkan kesadaran umat beriman akan kesamaan baik dalam martabat mereka sebagai anak-anak Allah maupun dalam kegiatan sesuai dengan status, situasi dan kondisi masing-masing sebagai klerus, hidup bakti atau awam. Maka ada kesamaan hak dan kewajiban di dalam gereja, ya. Kewajibannya apa dan haknya? Ya seperti yang terurai dalam alinea pertama ini yang tadi saya bacakan. Nah, ini yang menjawab pertanyaan Anda tadi, apakah katekumen boleh ketika wafat dikubur secara Katolik? Apakah seorang simpatisan itu boleh menikah secara Katolik? Ini, para katekumen meskipun secara yuridis belum menjadi anggota gereja, namun secara teologi sudah tergabung di dalamnya. Karena itu mereka hendaknya dilibatkan dalam kehidupan menggereja dan dapat menikmati berbagai pelayanan yang khas bagi orang Katolik. Misalnya pemberkatan, perkawinan, dan pemakaman secara Katolik. Pastor paroki atau dengan persetujuan pastor paroki, ketua lingkungan wilayah stasi dapat memberi surat keterangan yang menyatakan bahwa seorang katekumen adalah warga gereja Katolik. Ingat, menjadi katekumen itu menjadi Katolik loh ya. Jangan karena belum baptis lalu tidak berani untuk mengatakan Katolik atau untuk menyatakan dalam surat keterangan bahwa seseorang ini adalah Katolik. Katolik dikatakan secara teologis walaupun belum diformalkan dalam sakramen baptis.
Keterangan sebagai warga Katolik dapat diberikan juga kepada seorang simpatisan Katolik oleh pastor menurut penilaian yang arif. Jadi seorang yang baru simpatisan, belum katekumen loh, belum pelajaran agama, tapi sudah, saya itu Katolik Romo, saya itu sekolah di sekolah Katolik, keluarga saya Katolik, hanya memang saya belum baptis dan saya belum ikut pelajaran agama. Males Romo, setahun lama. Misalnya. Apakah dia Katolik? Katolik. Menurut ini loh ya, aku membaca loh dan menafsirkan, bisa keliru tafsiran saya. Oke, saudari-saudara, selamat menikmati iman ya. Iman kekatolikan, iman kekristenan, menjadi penderek dalam Gusti, menjadi pengikut jalan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, dan Anda dibebaskan dari segala kuasa kejahatan, terutama pandemi corona ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.